Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rawihna minal ahzan ma dumna fi hadhihi ad-dar بالرضا والتسليم لقضائك حتى لا نزول مستبشرين فرحين مستأنسين بك يا كريم يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تبشراني ببشارة من أحببته من عبادك الصالحين. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا wajburna warfa'na wahdina wa'afina wa'fu anna wa anta radin anna waghfir lana ma qaddamnahu innakal ghaffarudz dzunub was-satrul uyub ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Coba mikrofonnya, ehonya dikecilkan sedikit. Jangan sampai ada yang bunyi. Bismillah. Bismillah. Ya, itu bagus. Jangan dirubah. Alhamdulillah. Di mana pada malam ini rutinitas Majlis Ta'lim Al-Fatah bulanan cabang Kuala Kurun kita seberataan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa bahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu taala. Rasa bahagia dan rasa syukur ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu taala untuk menyambut, untuk bahagia atas wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Itu artinya dampak wujudnya Rasulullah membawa keberuntungan buat diri kita. Berkat wujudnya Rasulullah kita dapat mengetahui keesaan Allah. Berkat wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengerti sesungguhnya sang pemilik jagat raya ini adalah Allah. Berkat wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua dapat mengenal amalan-amalan yang diridhain dan tidak diridhain oleh Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala memerintahkan kita untuk menyambut. Allah Subhanahu taala memerintahkan kita untuk bangga dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Jauh-jauh hari sebelum Al-Quran Allah Ta'ala turunkan, Nabi Allah Isa telah memberikan kabar akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu taala terangkan kejadian itu di dalam Al-Quran, idh qala Isa ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurat wa mubashiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini adalah pemberitahuan Nabi Allah Isa kepada bangsa-bangsa Bani Israel akan datangnya Nabi setelah Nabi Allah Isa yang bernama Ahmad. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Nabi Muhammad di dalam kitab Injil dengan nama Ahmad,
di dalam Al-Quran dengan nama Muhammad, di kitab Taurat dengan nama Ahid, dan di kitab-kitab yang lain banyak nama-nama Nabi yang dicantumkan di dalamnya. Al-Quran surat Maryam ini menunjukkan dalil maulid di dalam Al-Quran. Perhatikan firman Allah, ya, dimulai bagaimana Nabi Allah Isa memanggil kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat. Hai bangsa-bangsa Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul bagimu, musaddiqan lima baina yaday minat Taurat, dan aku mengimani Taurat yang turun sebelumku, wa mubasysyiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, aku berikan kabar gembira kepadamu, akan lahir, akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad. Di sini menunjukkan bahwa keberadaan peringatan Maulidin Nabi itu memang ada dalam kitab dan sunnah. Jadi sangat keliru sekali kalau ada orang yang mengatakan bahwa maulid itu tidak ada dalilnya. Banyak dalil dalam Al-Quran. Setiap nabi-nabi itu Allah Ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran hari kelahirannya. Nabi Allah Isa menyambut hari kelahirannya, salamu alayya yauma wulidtu, salam kesejahteraan pada hari kelahiranku. Ini Nabi Allah Isa, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adapun dalam kitab, dalam sunnah, banyak sekali. Salah satunya pada saat seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang puasanya pada hari Senin. Kata Nabi, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan. Dan di hari Senin itu wahyu pertama turun. Nah, penyambutan di dalam peringatan Maulid ini tidak harus dengan berpuasa. Walaupun Nabi sendiri menyambutnya dengan berpuasa. Akan tetapi di zaman Nabi, para sahabat itu sebagian menyambutnya dengan memuji-muji Rasulullah, sebagian pula dengan membacaan keagungan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana paman Rasulullah menyambut hari kelahiran Rasulullah dengan pujian-pujian, dengan biografi walaupun tidak panjang. Itu pun dilakukan di zaman Nabi dan Nabi tidak pernah mengharamkan itu. Seorang penyair banyak datang di hadapan Rasulullah memuji-muji Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan ini haram, tidak. Bahkan Rasulullah tidak jarang memberikan hadiah kepada orang tersebut. Lalu bagaimana dengan pembacaan maulid yang diadakan pada malam ini? Di zaman Nabi itu memang sebagian para sahabat menyambutnya dengan sendiri-sendiri di dalam rumah. Menyambutnya dengan cara mereka masing-masing. Namun walaupun penyambutan dengan suasana yang ramai, dengan suasana yang berkumpul, membaca biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Maulid, itu pun tidak dilarang. Tidak semua, ingat, tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu haram. Ingat itu. Selama ada dalil dalam kitab dan sunnah, itu tidak akan pernah menjadikan haram.
Walaupun kata bid'ah itu masih ada, tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Makna bid'ah itu hal yang baru yang tidak terjadi di zaman Nabi. Salah satu contoh pembacaan kitab Maulid tadi, ya. Di situ disebutkan tentang keagungan Nabi Muhammad, pembacaan biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tapi bukan berarti ini haram. Melihat masalah di dalamnya ini, ulama-ulama terkemuka menyatakan ini adalah bermanfaat. Rasulullah memberikan sinyal tentang ini. Ma ra'al muslimuna gabihan fawa indallahi gabihun. Wa ma ra'al muslimuna hasanan fawa indallahi hasanun. Yang dilihat oleh orang-orang ilmu, ahli ilmu itu baik, di hadapan Allah juga baik. Maksudnya, orang-orang ahli ilmu ini meneliti bahwa ini manfaatnya besar. Karena di dalamnya adalah pembacaan biografi Nabi Muhammad SAW, di mana mengenalkan kepribadian Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang tidak kenal terhadap Nabi Muhammad, di mana memberikan pengetahuan terhadap orang yang tidak tahu tentang keagungan, kemuliaan, keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Muhammad SAW. Pembacaan-pembacaan yang dibaca dalam kitab Maulid tadi itu tidak lain, semuanya adalah biografi. Tidak lepas dari biografi. Dan pembacaan biografi itu di dalam Al-Quran ada. Ingat, 80% di dalam Al-Quran itu semua pembacaan biografi para nabi, para kaum salihun. 80% itu pembacaan biografi, sejarah. 20% membicarakan tentang masalah hukum. Jadi ini bermanfaat. Allah Subhanahu Ta'ala menyebutkan tentang hikmah, faedah, keuntungan dibacakannya biografi para nabi terdahulu. Kata Allah Ta'ala, wa kullan naqussu min amba'in rasul ma nuthabbitu bi fu'adaka. Aku ceritakan tentang keadaan para nabi-nabi terdahulu kepadamu ya Muhammad. Tidak ada lain tujuannya untuk meneguhkan, memantapkan hati Nabi dalam berdakwah ilallah, dalam menyampaikan misi dakwah ilallah. Demikian juga pembacaan biografi Nabi Muhammad SAW tidak ada lain untuk meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita, agar kita ini jangan sesekali melupakan jasa yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Jangan pernah meremehkan Nabi Muhammad SAW. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, telah banyak terjadi orang lebih banyak memikirkan urusan dunia, menyebut urusan dunia dibanding menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, orang lebih banyak memikirkan urusan dunia dibanding memikirkan urusan akhirat. Nah, diadakannya maulid untuk mendorong diri kita, mengingatkan diri kita agar kita jangan pernah melupakan Nabi Muhammad SAW. Fadilah-fadilah, keagungan-keagungan di dalamnya yang begitu besar, mendorong seseorang untuk mengetahui kemuliaan, keagungan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW, di mana keistimewaan yang belum pernah Allah Subhanahu Ta'ala berikan keistimewaan terhadap para nabi-nabi yang lain. Salawatnya Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Belum pernah Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Allah Adam. Belum pernah Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Allah Musa. Belum pernah Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Allah Isa. Belum pernah Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Allah Sulaiman.
Belum pernah Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi-Nabi yang lain. Lalu Nabi Muhammad SAW, Allah, sang penguasa jagat raya ini, mengumumkan salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga diperintahkan para malaikat seberatan, diperintahkan orang-orang mukmin untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ungkapan rasa cinta Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai bukti dalil ketinggian makom Nabi Muhammad, keagungan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Kemudian peringatan Maulid ini untuk memberikan pemahaman kepada diri kita betapa pentingnya cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak akan pernah sampai apapun bentuk ibadah kalian kepada Allah kalau kalian tidak kaitkan Nabi Muhammad di dalamnya. Doa akan tertolakkan apabila tidak ditutup dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak akan pernah diterima kalau tidak dalam akhir salat tasyahud tadi dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di doa tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian juga banyak hal kita diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah Subhanahu taala, untuk sampai supaya Allah cinta kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dhunubakum. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kalau mereka mencintai Allah, ikutilah dirimu ya Muhammad. Diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Cara solatnya Rasulullah, cara berdoanya Rasulullah, cara berpuasanya Rasulullah, cara berhajinya Rasulullah, cara melaksanakan ibadahnya Rasulullah. Kita semua diperintahkan untuk mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampai kepada Allah. Kalau sudah kita ikuti, yuhibbukumullah. Kalau sudah kita ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, jaminan dari Allah, maka Allah akan cinta terhadap kalian. Bonus cinta Allah Ta'ala kepada hambanya, yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan pian seberata. Jadi tidak bisa serta-merta yang dinamakan bid'ah yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi itu semuanya dhalalah. Tidak. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang gabihah. Bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram. Bid'ah yang wajib ini bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa Islam itu bukan agama Allah. Kita wajib memberikan pemahaman, kita wajib memberikan bimbingan berdasarkan kitab dan sunnah. Kita wajib memberikan pengertian, bantahan terhadap orang-orang yang menghina Islam. Wajib kita terangkan, wajib kita bantah dengan dalil-dalil argumentasi yang kuat dalam kitab dan sunnah. Dan ini bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada yang begitu. Semua di bawah komando Nabi Muhammad SAW. Semua di bawah instruksi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bid'ah yang wajib. Bantahan terhadap orang-orang yang menyesatkan Islam, kita wajib membantahnya dengan argumentasi diambil dari kitab dan sunnah. Nah, ini wajib, bid'ah yang wajib. Kalau bid'ah itu dikatakan dipukul rata haram, maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, demikian juga Zaid bin Thabit, demikian juga yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib,
mengumpulkan Al-Quran dengan tulisan yang bagus, mengumpulkan Al-Quran dengan mushaf 30 juz yang tidak berbeda sedikit pun turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lain khawatir kalau Quran ini tidak ditulis akan hilang, dan generasi sesudahnya tidak akan pernah merasakan bacaan Al-Quran ini. Di zaman Nabi itu para sahabat menghafalkan Quran. Di zaman Nabi para sahabat itu mempunyai hafalan yang sangat luar biasa tentang Al-Quran. Karena banyaknya mereka yang sudah mati tua. Karena banyaknya para sahabat mati dalam peperangan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq khawatir generasi sesudahnya ini tidak mendapatkan Al-Quran yang benar. Kemudian ditulis. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ada Zaid bin Thabit, dan pembesar-pembesar para sahabat-sahabat yang lain berkumpul. Mengumpulkan Al-Quran, menuliskan Al-Quran dengan tulisan yang benar sebagaimana Quran ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Apa ini dikatakan haram? Tidak. Bahkan ini wajib. Karena manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi sesudahnya. Ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bukan seperti tuduhan orang-orang Syiah yang menyatakan bahwa Quran ini muharraf, Quran ini telah berubah karena dirubah oleh Abu Bakar, Umar. Tidak. Yang asli dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Quran itu bernama Quran Fatimah. Ini penghinaan terhadap Ahlul Bait. Ini penghinaan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini mengambing hitamkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang Quran Fatimah itu memang benar ada, lalu kenapa di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib Quran Fatimah itu tidak dikeluarkan? Siapa yang mau ditakutin? Bukankah Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah orang yang mempunyai peranan penting, orang nomor 1, presiden pada waktu itu? Siapa yang ditakuti? Nah, tuduhan orang Syiah ini tanpa ia sadari telah menjelek-jelekkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, menutupin kebenaran. Al-Quran ini benar. Al-Quran yang kita baca ini sudah benar. Tidak akan mungkin Al-Quran ini berubah. Karena Allah Ta'ala lah yang menjaganya. Allah berjanji di dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan ini Al-Quran dan aku pula yang menjaganya. Jadi Al-Quran tidak akan mungkin bisa berubah. Tidak akan mungkin bisa berubah. Nah, ini bid'ah. Apa yang dikatakan haram? Tidak. Bahkan ini bid'ah yang wajib. Demikian juga bid'ah yang mandubah, yang tidak ada di zaman Nabi, tapi mandub. Bukan haram. Manfaatnya besar. Seperti mengadakan pesantren, membangun pesantren. Tidak ada di zaman Nabi pesantren. Seperti membangun madrasah. Tidak ada di zaman Nabi. Madrasah itu tidak ada. Seperti membuat masjid yang megah. Seperti pengeras suara. Tidak ada di zaman Nabi itu pengeras suara. Apakah ini haram? Tidak. Ini mandub. Bid'ah bisa kembali kepada hal yang makruh. Yang tidak terjadi di zaman Nabi, tapi makruh. Kapan bid'ah ini berubah menjadi makruh? Kalau umpamanya makruh bid'atihi. Misal, membangun masjid yang berlebih-lebihan megahnya. Atau menulis Al-Quran dengan tulisan kaligrafi. Ini tidak ada di zaman Nabi. Ini makruh. Ada bid'ah yang mubah. Bid'ah yang mubah yang tidak terjadi di zaman Nabi, tapi diperbolehkan. Seperti membuat berbagai macam-macam makanan.
Di situ ada kue untuk-untuk. Di situ ada kue cincin. Tidak ada di zaman Nabi itu. Apakah itu haram? Kalau dikatakan haram, jangan makan pisang goreng. Jangan makan itu soto Banjar. Jangan makan itu soto Madura. Jangan pakai mobil. Jangan pakai motor. Tunggu aja ontah dari timur datang. Jadi, kita ini pentingnya belajar ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu agama, maka diri kita akan terdidik. Bisa mengetahui, bisa memahami arti dari sebuah perjalanan hidup. Bid'ah yang haram, yang tidak ada dalil dalam kitab dan sunnah. Seperti mengadakan joget-joget di diskotik, haram. Itu tidak boleh. Dan tidak ada dalil dalam Al-Quran dan sunnah, kitab dan sunnah. Jadi pembagian-pembagian bid'ah ini penting kita fahami. Ingat, makna bid'ah itu yang tidak terjadi di zaman Nabi. Ingat, bukan berarti semua yang tidak ada di zaman Nabi itu haram. Lihat dulu permasalahannya. Kalau dipukul rata haram, berarti orang yang namanya Jokowi itu haram, bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi sahabat namanya Jokowi. Apakah ada sahabat namanya Jokowi? Tidak ada. Berarti haram. Bid'ah. Jadi artinya tidak semua di zaman Nabi itu yang tidak ada, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu haram. Tidak. Tapi melihat permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Dalam pembahasan maulid ini sangat besar manfaatnya. Tidak ada satupun orang yang ingkar kecuali orang-orang yang minim dalam pengetahuan ilmiah. Mengatakan haram peringatan maulid Nabi, tapi dia memperingati hari kelahirannya dia sendiri. Aneh kan? Hari kelahirannya dia sendiri dirayakan. Bahkan tidak jarang di gedung. Bahkan tidak jarang keluar uang sampai ratusan juta. Peringatan hari kelahiran Nabi tidak pernah ia peringatin. Padahal kalau ia memperingati hari kelahirannya dia, itu keberuntungannya buat dia saja. Doanya semoga panjang umur. Nggak ada lagi. Emang pengen seberatan pernah dengar kalau ada orang ulang tahun pendek umurnya. Begitu ada? Nggak ada. Cuman itu aja, panjang umurnya selesai. Padahal dia akan mati juga. Tapi kalau pengen seberatan mengadakan hari kelahiran Nabi, merayakan dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah hilang amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan. Kita ambil di dalam sejarah. Bagaimanakah Abi Lahab? Di mana Abi Lahab ini statusnya bukan dalam keadaan Islam. Abi Lahab diringankan siksaannya oleh Allah Ta'ala setiap hari Senin. Dikarenakan Abi Lahab itu pernah satu hari, Abi Lahab lagi santai duduk di rumahnya. Budak Abi Lahab yang bernama Thuwaibah memberikan kabar bahwa telah lahir anak saudaranya. Maksudnya anak saudaranya Abi Lahab namanya Abdullah, ayah Nabi. Diberi nama Muhammad. Abi Lahab bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diberi kabar oleh Thuwaibah budaknya. Gara-gara bangga, senang, lalu Abi Lahab memperdekakan budak yang bernama Thuwaibah sebagai ungkapan rasa bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad. Gara-gara amalan ini, Abi Lahab diringankan siksaannya setiap hari Senin oleh Allah Ta'ala. Diringankan siksaannya setiap hari Senin oleh Allah Ta'ala. Idza kana hadha kafir ja'dammuhu bitabbat yada fi jahim mukhallada ata annahu fi yawm itsnain daiman yukhaffafu anhu bis sururi bi ahmada fama dhanna bil abd alladhi tul umrihi bi ahmada wa mata masruran muwahhida.
Kalau ini orang yang statusnya kafir, yang penuh dengan dosa, yang jelas-jelas dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, diringankan siksaannya oleh Allah Ta'ala setiap hari Senin, gara-gara bangga akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau seandainya orang mukmin merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad dengan penuh rasa cinta, penuh ikhlas, penuh rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak diragukan lagi, orang yang demikian akan dikumpulkan beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah. Maka dari itu, pada majlis yang mulia pada malam ini, ulun ingatkan kepada jamaah majlis Ta'lim Al-Fatah yang hadir pada malam ini. Jangan berhenti sampai di sini. Lakukan penyambutan hari kelahiran Nabi Muhammad menurut kemampuan pian masing-masing. Kalau pian mempunyai harta kemampuan, adakan yang baik, undang orang-orang di luar itu. Tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah hancur pegawian pian, harta pian, karena menghormati Nabi Muhammad SAW. Untuk mereka yang ekonominya berada di posisi tengah, lakukan menurut kemampuan pian. Untuk mereka yang tidak punya apapun, jangan sesekali meninggalkan penyambutan hari kelahiran Nabi Muhammad, walaupun dengan menyambutnya dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan berupa syafaah, akan berubah rasa cinta tadi berupa syafaah, pertolongan di hari kiamat, pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mencintainya dengan menghidupkan sunnahnya, dengan memperbanyak salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu sabdanya, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, itu berarti ia mencintai aku. Barang siapa orang yang mencintai aku, berarti orang tersebut bersama dengan aku kelak di surganya Allah. Dan peringatan maulid ini adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pertama merayakan maulid Nabi? Nabi Muhammad sendiri. Yang membuka peringatan maulid itu Nabi Muhammad sendiri, dengan memperingatinya berpuasa di dalamnya. Lalu para sahabat yang lain ada yang berpuasa, kemudian ada yang menyambutnya dengan bersalawat, dengan memuji-muji Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengatakan haram. Rasulullah tidak pernah mengatakan, wahai umatku, sambutlah hari kelahiranku hanya dengan berpuasa. Tidak ada. Rasulullah memberikan peluang terhadap umatnya. Barang siapa yang dilihat oleh orang-orang mukmin yang berilmu itu baik, maka di hadapan Allah Ta'ala juga baik. Mara'al muslimuna hasanan fawa indallahi hasanun. Yang dilihat oleh pakar orang-orang berilmu itu baik, maka di hadapan Allah juga baik. Orang-orang berilmu melihat dalam penelitiannya, dalam segi dalil dalam kitab dan sunnah, manfaatnya. Demikian juga kalau hal-hal sesuatu yang menurut orang-orang pakar ahli ilmu itu jelek, di hadapan Allah juga jelek. Maka pada malam ini, ayo kita hidupkan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan memperingati hari kelahirannya menurut kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang ulun utarakan pada malam ini bermanfaat dan mengandung barakah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala tanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu bersalawat, untuk selalu mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang hadir atau yang mendengarkan pada malam ini, mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk bulan depan kita lanjut pembacaan kitab. Bulan depan insya-Allah tanggal 21 Oktober pembacaan kitab kita lanjutkan. Diharap jamaah yang punya kitab dibawa, Walaupun tidak mengerti bahasanya, bahasa Arabnya, lama-lama akan faham. Lama-lama nanti akan mengerti. Bawa aja kitab. Mungkin dengan rasa cintanya, pian membawa kitab Riyadhus Shalihin tadi, Allah berikan kemantapan pemahaman dalam diri pian seperti itu. Ya, insyaAllah bulan depan jatuh pada tanggal 21 Oktober. Doakan ulun sehat wal afiah, panjang umur. Ulun akan selalu doakan pian seberataan. Panjang umur fi taatillah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali sampai bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin.